Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Ananda soleh-soleh hebat ibu hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat menuntut ilmu karena Allah lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ananda ibu, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran praktek ibadah. Sebelum itu, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Haya bina naftah darsana bikiroati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda soleh-soleha hebat, hari ini antum akan belajar hadis arba'in, yaitu hadis yang pertama. Segala perbuatan ditentukan oleh niatnya. Nah, jadi dari banyak hadis yang kita pelajari, hadis pertama yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah niat. Nah, untuk hadis pertama ini, Ananda akan menghafalkannya menjadi 3 bagian. Namun untuk hari pertama ini atau pekan pertama, ibu akan menjelaskan keseluruhan hadis pertama tentang segala perbuatan ditentukan oleh niatnya. Bunyi hadis pertama ini adalah An amril mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Nah, adapun kandungan hadis pertama ini adalah yang pertama, syarat niat. Para ulama sepakat bahwasanya perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Dalam ibadah inti seperti sholat, haji, puasa, niat merupakan rukun. Karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali tidak diiringi dengan niat. Adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dari ibadah inti seperti wudhu dan mandi, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna untuk mendapatkan pahala. Sedangkan kalau dari mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Oleh karena itu, ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali diiringi dengan niat. Nah, kemudian waktu dan tempat niatnya. Waktu niatnya adalah di awal ibadah. Seperti ketika kita takbiratul ihram untuk sholat, kemudian berihram untuk haji, kemudian untuk puasa diperbolehkan sebelumnya karena untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara tepat itu cukup sulit. Nah, tempat niat itu di mana, Ananda soleh-soleha? Niat itu bertempat di hati, jadi tidak disyaratkan untuk diucapkan. Seperti kita hendak sholat, ketika kita sudah melafazkan usolli fardu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allah. Nah, ketika antum takbir itu dalam hati antum niat, ya Allah, hamba niat melaksanakan sholat subuh 2 rakaat sendiri karena Allah lillahi ta'ala. Jadi kalau kita tidak
meniatkan dalam hati kita, bisa saja ibadah yang kita lakukan tidak sah, seperti itu ya. Kemudian poin selanjutnya, apabila orang yang berniat melakukan kebaikan namun karena satu atau lain hal, misalnya ia dilanda sakit parah ataupun meninggal dunia, sehingga ia tidak bisa melaksanakan apa yang ia niatkan, tapi di mata Allah ia akan tetap mendapatkan pahalanya. Dari Al-Baidawi berkata, amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat, karena niat tanpa amal diberi pahala, sementara amal tanpa niat adalah sia-sia belaka. Jadi kalau diumpamakan, niat itu adalah niat bagi amal ibarat ruh bagi jasad. Jasad tidak akan berfungsi jika tanpa ruh ya nak ya. Dan sebaliknya, ruh juga tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Jadi kita tidak bisa menomorduakan niat dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak ya. Kemudian selanjutnya apa kandungan dari hadis pertama ini? Hadis pertama ini mendorong kita untuk ikhlas dalam segala perbuatan dan ibadah yang kita lakukan. Agar apa? Agar segala sesuatu yang kita lakukan, baik kegiatan kita sehari-hari maupun ibadah kita kepada Allah, akan mendapatkan pahala di akhirat, serta kita akan mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, apa kandungan dari hadis pertama ini? Semua perbuatan baik dan bermanfaat jika kita mengiringinya dengan niat yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut di mata Allah akan menjadi ibadah. Masya Allah ya nak ya. Jadi untuk hadis pertama yang antum pelajari ini adalah tentang niat. Jadi Allah mengingatkan kita bahwasanya jikalau kita melakukan sesuatu apabila tidak diiringi dengan niat, maka hal itu akan menjadi kesia-siaan belaka. Amalan kita juga menjadi tidak sah apabila tidak diiringi dengan niat. Makanya ibu tidak henti-hentinya mengingatkan antum semuanya agar selalu meniatkan apapun yang kita lakukan untuk ibadah kepada Allah. Jadi dengan hal ini akan mengurangi antum untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Tadi juga disebutkan dalam hadis, niat kita akhirnya itu bergantung dari apa yang kita niatkan. Misalnya, antum ketika di rumah, antum ingin diberikan mainan oleh bunda, tapi syaratnya antum harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, antum niatkan sholat itu bukan karena mencari pahala Allah, tetapi antum mengharapkan antum diberikan mainan oleh bunda kalau antum sholat 5 waktu. Artinya antum hanya sia-sia belaka, hanya mendapatkan pahala berupa mainan saja, tidak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari awal antum sudah salah dalam berniat. Makanya ketika antum sadar, oh ana seharusnya tidak seperti ini. Ketika ana sholat, ana betul-betul niatkan semuanya kepada Allah. Untuk mainannya insya Allah akan Allah kasih yang terbaik, bahkan lebih dari mainan yang antum inginkan. Ya, ananda saleh-saleh hebat ibu. Jadi untuk pekan ini, hadis yang antum hafalkan, hadis pertama ini, dari mulai awal sampai likulli mri'im manawa. Ibu ulang sekali lagi ya. Bismillah. An amril mu'minina abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, sampai situ ya nak ya. Waktunya 1 pekan, insya Allah untuk hadis pertama ini akan diambil penilaiannya sebelum antum ujian formatif pertama. Jadi ada 3 bagian sehingga antum tidak kesulitan untuk menghafalkannya. Itu saja untuk pembelajaran praktek ibadah kita hari ini. Semoga dari penyampaian ibu bisa antum praktekkan ya nak ya, mulai dari sekarang. Ketika antum lupa melakukan sesuatu diawali dengan niat, maka antum teringat terus bahwasanya ana harus mengawali segala sesuatunya niat karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya nak ya. Cukup dari ibu, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Haya bina nakhtatim darsana bikiroti hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu akhiri.